bikin amalan, atau baca minimal kita baca Yasin, baca surah Al-Waqiah. Ini Pak, kalau kita amalkan Pak, hati kita tenang, kita juga mudah dapat rezeki Pak. Karena saya sudah ngamalkannya Pak. Lain kalau kita tidak baca Quran dengan kita yang sering baca Quran, sepertinya itu Allah itu mudahkan jalan urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita. Adalah orang nelpon nyuruh inilah nyuruh itu, kerjaan kita lancar. Ini Pak amalan-amalan. Memang amalan ini diajarkan baginda Nabi. Kalau kau misalnya untuk memperlancar rezeki, baca surah Al-Waqiah, baca Yasin untuk menghindarkan permasalahan-permasalahan. Karena jantungnya Al-Quran ini baca Yasin. Baca surah-surah lain ini boleh juga. Bikin amalan, atau dalam ini nak nyampaikan bulan Ramadan ini kita sikit-sikit satu juz kita buat amal. Nanti kalau sudah sampai bulan Ramadan, kita sudah terbiasa untuk melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Kedua adalah ya, persiapan jasmani kita. Jasmani artinya tubuh kita. Apalagi udah tua-tua Pak, badan dah hujur ya Bang. Benyiluk-nyilukan, ya kan, bersakit-sakitan badan. Apalagi sekarang musim SMS, seruan makan sakban nih Pak. Banyak yang bersantan-santan kita makan, maka timbullah kolesterol, pusing kepala, macam-macam timbul, ya kan. Boleh kita untuk SMS tadi, ya kan, untuk mengingat saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita doakan. Tapi yang dianjurkan Rasulullah pada bulan Sa'ban ini sebenarnya berpuasa di awal, pertengahan, dan di akhir Sa'ban, untuk melatih kita kalau udah bulan Ramadan nanti sudah terbiasa. Tapi kalau kita sekarang ini kan kebanyakan SMS ya Pak, seruan makan Sa'ban. Masing-masing rumah tuh tetap mengadakan tuh acara tuh. Betul Pak? Bagus. Itu kita banyak-banyak berzikir, bertahlil, mengingat Allah, kemudian mendoakan keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kita fatihahkan. Tapi yang paling bagus Pak, sebelum kita baca Quran, kita tawasulkan Pak keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Itu insya Allah. Insya Allah apa yang kita doakan kepada keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia disampaikan Allah, maka dia di akhirat sana dimudahkan oleh Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani. Jasmani kita ini perlu kita sehatkan dengan berolahraga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita Pak, supaya badan kita sehat. Dengan apa Pak? Tidur. Tidur biasa dah Pak. Memang kalau masih udah tua ini banyak tidur, memang betul Pak. Betul. Apalagi udah 40 atau 50 tahun ke atas, sikit-sikit pengen nak tidur ya, betul. Jadi gini Pak, Rasulullah menganjurkan kita untuk berbekam Pak. Karena saya ini memang spesialis bekam, saya ingin menjelaskan juga tentang bekam ini Pak, untuk menjaga kesehatan Pak. Menurut analisa saya Pak, memang betul Rasulullah ini menyuruh kita berbekam Pak. Karena apalagi kita udah tua-tua Pak, ya, darah kita semakin hari semakin kental. Semakin hari semakin kental, maka apabila itu darah kental masuk ke dalam jantung, dia bisa kena sakit jantung. Apabila darah kental masuk ke kepala, dia bisa kena stroke. Apabila darah kental kita masuk ke dalam otak kita di sini, bisa sakit kepala kita. Maka yang udah tua-tua kadang-kadang sakit kepala. Itu karena sebabnya darah kental Pak. Maka Rasulullah menganjurkan kita pertengahan bulan itu untuk berbekam. Awal mulanya bagaimana Bang Iwan? Pak Ustaz, awal mulanya sejarahnya waktu Nabi Isra Mi'raj,
Bukan hanya Allah melihatkan kejadian-kejadian yang aneh-aneh tentang perbuatan manusia, tentang kejadian surga dan neraka, tapi dipesankan oleh malaikat kepada Rasulullah, suruh umatmu untuk berbekam. Ini ada pesan malaikat dari Allah juga, suruh umatmu untuk berbekam. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Biasa berbekam, Pak? Ada titik-titiknya, Pak. Ada yang untuk jantung, ada yang untuk ginjal, ada yang untuk pankreas kita. Di situ kalau kita bekam-bekam, maka kalau dibekam di ginjal, maka kita alhamdulillah bisa selamat untuk cuci darah. Ini yang ditakutkan orang, Pak. Kalau ginjal rusak bisa cuci darah. Kebanyakan. Oleh karena itu, Pak, untuk menjaga fisik kita disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam. Selain olahraga, solat juga untuk menjaga kesehatan, Pak. Contoh, saya beri contoh ya, Pak. Kita tahiyat. Ini kita tahiyat, Pak. Ini harus ditekuk, Pak. Ini harus ditekuk. Ini berfungsi untuk asam urat. Yang biasa-biasa suka nak nyiluk-nyiluk, ya kan? Itu asam urat, Pak. Asam urat ini kadang-kadang nak duduk pun payah, akhirnya belunjur kaki. Maka disunahkan kita ditekuk ini kalau mau solat. Jadi solat juga untuk menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, untuk menghadapi bulan suci Ramadan, kita juga harus mempersiapkan ilmunya, Pak. Ilmu untuk bulan Ramadan ini, bagaimana rukun puasa, bagaimana sase, apa yang membatalkan, apa yang mengurangi pahala puasa, harus kita pelajari supaya kita sukses dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan.